membayangkan seolah-olah itu terjadi, dan jiwa kita spirit ya menikmati, akan membawa, alam semesta akan membawa kita, mengarahkan kepada orang-orang yang memerlukan itu. Kemudian raga kita, tubuh kita siap untuk melakukan ya. Makanya moto saya bahagia, tabah, sabar, ikhlas, berjiwa besar rendah hati. Jadi saya itu kalau marah settingan aja. Jadi udah bisa on off-nya. Nanti latihan juga. Nanti kayak telepati juga, ada telepati ya. Telepati itu suami istri sama anak mudah sekali. Ya. Tapi jangan kayak ponakan saya. Dia telepati sama omnya biar ngasih uang 5.000. Selama 1 tahun dia ngasih terus tiap hari 5.000. Ngapain aja saya kok ngasih kamu gitu? Saya bayangin kamu ngasih saya duit. Sering nggak melakukan itu terjadi? Sering ya Bu ya? Nah oke, luar biasa. Next. Itu polanya. Niat ya. Ini yang niat tadi ini saya jelaskan. Dia itu seperti surat. Kalau salah tulis alamatnya akan sampai di tempat yang salah. Alamat palsu, betul nggak? Ayo ting-ting. Nah jadi kalau Anda membuat sebuah niat, doa, keinginan. Nah tadi juga bicara ngobrol-ngobrol sama Bang Andi tadi. Bang Andi bilang, saya makan di warung mie ya Bang Andi. Warung mie apa? Warteg. Yang di depan tadi bilang, ini tanah saya, gitu kan betul? Itu yang terjadi. Pada saat ini tanah saya, sampai diwiriti, tangannya duduk sampai nangis. Benar terjadi. Cuman jangan kayak saya salah afirmasi dulu. Saya bilang ya Allah, saya mau cari istri yang kecil, yang cantik, asal jangan orang Padang. Kualat Pak. Kualat, akhirnya dapat orang Padang. Tepuk tangan. Jadi kebencian itu bisa menarik sebuahnya. Nah jadi teknik ini sebenarnya teknik yang sudah terjadi pada diri kita Bapak Ibu. Ini saya rangkum melalui autosugesti. Jadi tulis alamatnya, jelas tujuannya apa, itu pasti terjadi. Next. Doa ya. Permintaan dan permohonan. Sedangkan doa menurut istilah adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memohon segala apa yang diinginkan dan meminta untuk dijauhkan dari segala yang dibenci. Dengan doa dapat melembutkan kerasnya kodok dan menolak bala bencana. Lakukan istighfar dan fatihah. Doa itu yang paling cepat terkabul itu doa anak kecil. Ini saya cerita lagi. Ponakan saya itu kerja di laut. Ya, dia punya anak kecil 3 tahun. Dia berdoa, ya Allah sakitkan ayahku. Lah, kenapa dia sakit? Biar ayah pulang. Bener 2 hari kemudian bapaknya pulang. Kenapa kamu pulang? Sakit saya katanya. Terkabul katanya doanya. Ya. Jadi kalau mau berdoa jadilah anak-anak. Anak-anak berdoa dengan apa tadi? Dengan ikhlas dan otak kanan. Jadi lakukan doa itu kalau bisa seimbang, otak kiri dan otak kanan. Karena otak kanan ini dia menggambarkan, mengafirmasikan lebih jelas lagi. Ya. Oke, next lagi. Body, tubuh, pergerakan tubuh. Beda loh. Kalau orang duduknya tegak begini dengan begini, lemas. Ya. Jadi pada saat kita sudah berdoa, pada saat itu pikiran jiwa raga kita sudah menyatu, ini semangatnya itu prospeknya luar biasa. Ayo semangat gitu kan. Leader-leader juga begitu. Semangat downline, tapi dia lempar. Bener nggak ya? Ini bisa, ini nggak ya? Kira-kira. Ya. Spirit itu dari diri kita Bapak Ibu, bukan dari orang lain. Kebanyakan kita itu dari orang lain. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu punya pekerjaan. Saya dulu mau mulai MLM itu, saya bekerja di BUMN. Ternyata dulu gaji saya berapa? 15 juta. Bonus saya di MLM sampai 500 juta. Akhirnya 2009 saya berhenti. Ya, 2009 saya berhenti. Jadi kerja tetap saya. Kemudian saya tahu kalau saya kerja ini boro-boro mau ke luar negeri. Jangan ke Malaysia, ke Bali ini nggak mungkin gitu. Karena saya pegawai paling bawah, pendidikan pas-pasan. Akhirnya saya ikut training, motivasi, ikut seminar, tambah ilmu saya. Saya bilang minimal tukang pijet, modal jempol aja dapat duit. Betul nggak? Tukang pijet itu gitu loh. Jempol aja dia dapat duit.
Akhirnya saya belajar, ilmunya cukup, baru saya keluar dari perusahaan. Ya, nah jadi Bapak Ibu, keinginan yang kuat ini tidak bisa hanya diinginkan aja, tapi harus diikuti dengan pergerakan. Ya, apalagi kita jualan produk ini. Produk ini adalah produk kinestetik. Ya, kalau nggak ditempel, kan nggak bakalan merasakan, betul nggak? Jadi kita harus action kan, harus praktekkan. Kemudian jangan takut berkorban. Kadang-kadang kita nempel gitu. Bila perlu, Pak, sakitnya di mana? Sini. Saya pegang, pijit. Udah kayak profesional banget. Padahal kadang-kadang kita nggak bisa juga gitu kan. Tapi dengan perjuangan kita sampai duduk di lantai-lantai gitu, mereka kasihan juga nih anaknya ya. Closingnya beli aja deh. Jadi orang beli itu bukan karena kadang-kadang butuh, kasihan gitu kan. Datang lagi, susah lagi gitu. Tapi ada nggak yang prospek 2 kali, 3 kali berhenti? Ada? Kalau Pak Misdo kemarin bilang 13 kali ya Pak Misdo, 13 kali. Kalau saya bilang 8 kali. 8 kali kita ngambil rumus Siti Hajar mencari air Zam-Zam. Lari Safa Marwah bolak-balik. Nggak taunya apa? Air Zam-Zamnya ada di mana? Di kakinya Ismail. Nah, caranya bagaimana? Prospek pertama datang, Bang siapa? Bang Dery. Ini aku produk bagus banget, internasional Pak. Ditempel aja langsung semua. Alah, mana mungkin gitu. Diam dulu. Oke, Bang Dery. Besok datang lagi. Ketujuh, kita nggak datang lagi. Padahal dia udah siapin uang. Ntar kalau Pak Anhar datang, saya mau beli. Nah, jadi sekali datang itu belum tentu closing, Pak. Ya, 2 kali juga belum tentu. Bisa, pokoknya yang penting ada pesan mental. Pesan mental ini adalah sebuah, kalau dia ingat kita itu ingat one more. Oh, one more ya gitu. Ya. Jadi ada pesan mental. Jadi kalau ngobrol, oh ditempel dikit aja. Ini tempel-tempel sampai abang yang bawa mobil kita semalam, mana koyak cabai katanya. Orang kan saya nggak enak gitu kan. Karena kita di mobil, kita doktrin terus tanam ngobrol dikit, wah dikit aja. Ya Bang ya, koyak cabai ya Bang. Akhirnya gimana Bang? Tenggorokannya bagus nggak? Tuh, dahsyat kan. Besok closing Bang. Closing dia, bos. Semua orang Padang nanti closing semua. Tapi jangan takut closing itu. Sekarang member saya tanya ke Bang Rudi baru 30.000. Penduduk Indonesia berapa? 200. Beradu. Prospek kita masih banyak banget. Next lagi Pak. Okay. Mind. Pikiran adalah gagasan dan proses mental ya. Nah, berpikir memungkinkan seorang itu untuk mempresentasikan dunianya sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, keinginan. Kata yang merujuk pada konsep dan proses yang sama diantaranya kognisi, pemahaman, kesadaran, gagasan, dan imajinasi. Makanya kita mengimajinasikan, membayangkan seolah-olah. Ya. Saya pernah punya ponakan divonis dokter, dia bilang nggak bakalan bisa melahirkan lagi karena ada gangguan di ovariumnya. Saya membayangkan, saya ganti, saya potong, saya ganti yang baru. 2 minggu kemudian hamil, Bapak Ibu. Jadi kita jangan terlalu percaya katanya. Ya. Kekuatan kita sama hubungan kita sama Allah itu lebih bagus. Makanya dulu saya percaya kiai, ustadz, dukun, orang pintar, saya percaya dulu. Tapi sekarang setelah saya tahu bahwa hubungan hablum minallah hablum minannas ini ngapain lagi melalui dukun? Ngapain lagi? Kalau dulu percaya batu aki ini saya percaya Pak. Batu aki ini bisa nyembuhin orang kesurupan. Ternyata itu yang menipiskan kita, menduakan Tuhan. Tuhan gak suka itu. Pokoknya kalau mau ngadu aja sama Tuhan. Mau nangis, mau teriak-teriak, lepaskan semua. Nanti dia dengar. Ini kira-kira saya kasih gak ya? Gitu. Kalau saya kadang-kadang dialognya kedengeran. Jadi kalau ngomong sama Allah itu seolah dia menjawab, dulu ya, akhir bulan saya transfer. Gitu. Benar. Jadi nggak perlu banyak duit, tapi kapan kita perlu itu ada. Gitu. Betul ya? Iya, saya alhamdulillah begitu. Jadi servo kita, pola kita ciptakan seperti itu. Saya nggak usah banyak-banyak prospek, tapi setiap saya orang temuin closing gitu. Oke? Ya, next lagi.
Nah ini dalam Islam. Jadi pengertian iman, Islam, iman, ihsan ya. Jadi Islam itu ada tunduk patuh pada Allah. Jadi saya bilang ikut one more itu mudah, betul nggak? Islam juga dia kan mudah banget. Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau udah masuk, boleh ini, harus begini, aturannya ada kan gitu. Ya, syaratnya pertama mudah. One more juga mudah Pak Rudi ya? Mudah banget gitu loh. Nah tetapi saking mudahnya kita sudah bergabung lupa mengenalkan ke orang lain. Leadernya juga kadang-kadang lupa. Wah enak ini udah pairing kanan kiri, duduk aja kita manis, passive income, betul nggak? Tapi kalau kita pupuk lagi, harusnya begini. Pada saat orang itu closing, saya bilang gini, ibu, saya prospek ibu beli, udah oke Bu ya sampai di sini. 3 hari kemudian follow up lagi. Setelah di follow up, tanya lagi Bu keluhannya apa? Karena apa? Tidak mungkin orang pada saat join saat itu dia belajar marketing plan, dia belajar produk, dia belajar bulat-bulat, mudeng nggak masuk. Makanya ada BOP, ada seminar kecil, home sharing, gitu kan? Sekarang udah mudah mau keliling dunia, kita tinggal Zoom aja, banyak yang gratis, betul nggak? Ya, jangan karena pandemi. Saya pandemi juga bisa bikin rumah, ya. Jadi pandemi ini bukan masalah kita tidak bisa apa-apa. Banyak yang makin kaya gitu loh. Contohnya bisnis PCR, betul nggak? CR, antigen. Sekarang malah yang lebih canggih lagi, bisa online. Colok dari rumah apa colok ini? Coba. Nah kalau kita nggak menghadapi dunia ini Bu, teknologi sudah makin berubah. Saya aja yang terlalu tradisional, kita masih minum jamu, masih kan. Habis gimana udah amanah ini kan. Tapi sekarang itu udah tempel aja bisa sembuh coba. Saya sampai dijelasin sama Pak Rudi, transdermal itu luar biasa. Bahkan kalau di rumah sakit itu terapi mahal. Betul Bapak ya? Terapi mahal. Nah ini sudah ada yang kita bisa koyo cabai aja menyembuhkan, apalagi yang ini ya Bu ya. Oke, ini patuh sama Allah ya. Nah syaratnya apa? Melakukan seluruh syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian iman. Ya iman percaya bahwa Allah itu ada. Ya pada saat kita meminta, pada saat telah kita percaya tadi kita yakin, ya percaya rasul-rasul, hari kiamat, qadar Allah, ya. Kemudian ihsan. Nah ihsan ini melakukan satu dengan sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh. Hal ini juga termasuk bekerja, belajar dan sebagainya. Ihsan itu kalau misalkan gini Bu, kalau misalkan kita berdoa itu seolah-olah Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, seolah-olah dia menjawab apa yang kita lakukan. Itu ya. Tapi kalau kita nanti ada di bahasan terakhir ada pola doa. Doa itu ada 5 macam, ada 4 macam. Ada yang doa biasa, doa macam-macam. Next lagi Pak. Otak. Nah di sini saya saya senang belajar tentang otak ini. Karena saya pernah gegar otak gitu. Ya. Ternyata ini kepalanya hitam, tapi otaknya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda, hasilnya pun pola pikirnya berbeda-beda. Next lagi Pak. Ya. Nah, otak bisa dimanipulasi, namun hati perlu justisi. Next lagi Pak. Ya. Otak sadar itu selama ini kita hanya menggunakannya 12%. Otak bawah sadar 88%. Nah, dinamakan subconscious mind. Oke, sekarang saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Tangannya seperti ini coba. Kita mencoba memanipulasi otak ya. Tadi ada yang lihat jeruk di bawah? Ada. Jeruk. Jeruk yang warna hijau. Oke, kita gunakan otak kiri dan otak kanan kita biar seimbang ya. Bayangkan jeruknya seolah pegang, tapi jeruk ini sudah dibelah 2. Oke, tutup matanya. Kalau yang nggak bisa membayangkan, seolah-olah Anda memegang jeruk, kemudian jeruk ini agak dipencet sedikit, tekan sedikit, diperas sampai airnya udah mau keluar, teteskan ke lidah. 1, 2, 3, taruh ke lidah. Terus rasapi rasanya. Oke. Sekarang buka mata. Apa yang Anda rasakan? Asam. Oh, itu manis. Jeruknya manis ya? Manis.
Nah, ada nggak jeruknya? Nggak ada. Ada kan? Itulah otak bawah sadar. Tadi yang naik tangga, duk gitu kan, sampai ke atas. Waktu kita sekarang begini atau jalan-jalan tadi, sadar nggak kita bernapas? Setelah kita nggak sadar, Pak. Kita tidak sadar, Pak. Ya. Tapi setelah tahu, wah ternyata ada nafas saya. Betul nggak? Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda sakit, ya, atau tiba-tiba lagi jalan enak, cetas ada batu gitu kan, habis itu diomelin orang tua, nggak ada duit lagi, sakitnya ini luar biasa Bapak Ibu, karena membawa rasa di situ, betul nggak? Ya. Nah tetapi pada saat itulah otak bawah sadar kita, dan kaki saat itulah, kaki ini butuh perhatian. Mungkin tadi Bapak yang sakit kaki, pernah nggak Pak kalau mau tidur mengatakan terima kasih kaki, terima kasih pinggang, udah 64 tahun saya pakai ini gitu, pernah nggak Pak? Alhamdulillah saya dari tahun 2000 sudah melakukan itu. Nanti Bapak Ibu kalau mau tidur ya, apalagi besok itu tidurnya itu ada jadwal loh. Jam 12, jam 1 tank, jam 2, jam 10 kita tidur, jam 2 kita bangun ya. Nah itu harus begitu. Caranya, ada yang susah tidur, angkat tangan. Ada yang ngantuk? Mau tidur 5 menit sampai dengan 8 jam? Oh bisa, itu ahli saya. Oke ya. Melatonin. Posisi yang bagus ya. Agak maju dikit. Karena saya lihat udah ada yang lain. Kalau Anda sudah begini itu, itu alfa. Itu alfa. Gelombang otak. Nanti saya jelaskan. Ada gelombang otak alfa, beta, theta, delta, gamma. Ya, oke. Kita belajar tidur. Belajar tidur cepat. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Pada saat kita tarik nafas itu rasakan Bapak Ibu, seolah-olah energi positif masuk ke dalam tubuh. Pada saat menghembuskan, keluarkan energi negatif. Coba rasakan, nikmat gak begitu? Nikmat banget ya. Tarik lagi nafas yang dalam, hembuskan. Sekarang mulai sentuh kakinya. Kaki, terima kasih. Mungkin 2-3